Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan nikmat Islam dan iman. Baik, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama saya Tahta Pahlawan dari program studi Pendidikan Agama Islam NIM 22450257080. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan dengan tema perkembangan masa dewasa sampai kematian dalam perspektif Islam. Jadi, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana psikologi perkembangan masa dewasa sampai kematian dilihat dari perspektif Islam? Baik, masuk ke poin selanjutnya, perkembangan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada tauhid, ajaran satu Tuhan mempengaruhi kesadaran diri dan membentuk rasa dan tanggung jawab individu dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, ihsan, perbuatan baik terhadap sesama menjadi landasan empati dan kepedulian dalam setiap fase perkembangan kehidupan. Yang ketiga, amar ma'ruf nahi munkar, mempertahankan kebaikan dan menolak keburukan sebagai pembentuk karakter intelek dan moral. Masuk ke poin selanjutnya, fase-fase perkembangan dalam Islam. Yang pertama, balik, transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa, ditandai dengan tumbuhnya tanggung jawab agama. Yang kedua, mukallaf, masa di mana individu memiliki kapasitas untuk beribadah dan bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Yang ketiga, abbasi, masa di mana individu mencapai puncak kehidupan dan diharapkan memberi kontribusi bagi masyarakat. Yang keempat, syahid, masa di mana individu menjalani fase akhir kehidupan dan mampu memberikan pengorbanan besar atas nama agama, bisa juga disebut dengan mati syahid. Poin selanjutnya, pengaruh agama dalam perkembangan individu. Agama memiliki peran penting identitas diri, moralitas, serta memberikan panduan dalam menghadapi konflik dan tantangan kehidupan sehari-hari. Jadi, masuk ke poin pertama, keberagamaan. Religiositas membantu individu menemukan kedamaian dan mengatasi stres secara spiritual. Yang kedua, ritual ibadah, melakukan ibadah secara teratur, membentuk disiplin dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, komunitas. Pengaruh positif dan komunitas agama dapat menciptakan ikatan sosial yang kuat dan saling mendukung. Masuk ke poin selanjutnya, konsep-konsep kematian dalam Islam. Yang pertama, Islam mengajarkan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan suatu transisi dari dunia fana menuju dunia akhirat yang abadi. Jadi yang pertama ada akhirat, perspektif tentang kehidupan setelah mati, memberi pemahaman tentang pentingnya persiapan di dunia ini. Yang kedua, hisab dan hidup barzah. Data kebaikan dan keburukan yang kita lakukan akan ditimbang saat hisab dan menghasilkan kehidupan batin di alam barzah. Yang ketiga, tempat kami tentukan. Kematian akan menentukan tempatnya akan kita tempati di akhirat sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Baik, masuk ke poin selanjutnya, pengaruh agama terhadap persiapan menghadapi kematian. Yang pertama, ketakwaan, kesadaran akan kehidupan akhirat mendorong individu untuk memperbaiki amal perbuatan dan berusaha menghindari dosa. Yang kedua, berperspektif, melihat kematian sebagai bagian dari takdir, membuat individu menerima dan mempersiapkan diri psikologis serta spiritual. Yang ketiga, memeriksa diri, menjaga kualitas ibadah harian dan memperbaiki diri melalui refleksi dan evaluasi yang berkelanjutan.
Baik, di sini ada kesimpulan dan aplikasi bagi kehidupan sehari-hari tentang perkembangan dalam dewasa perspektif Islam. Yang pertama, hidup bermakna dengan pengertian tentang perkembangan perspektif Islam. Hidup kita akan memiliki tujuan, arti, dan nilai-nilai yang dibangun di atas fondasi agama. Yang kedua, menjaga keutuhan, memperhatikan aspek spiritual dalam kehidupan sehari-hari, membantu menjaga harmoni dan keseimbangan hidup. Yang ketiga, kemandirian. Dengan pemahaman tentang perkembangan dalam Islam, individu akan lebih mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan mandiri. Yang keempat, ketahanan. Agama memberikan ketahanan saat menghadapi kesulitan dan ujian, sehingga individu dapat melawan kecemasan dan meraih kebahagiaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dalam pemaparan materi saya ampun ribu ampun. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.